dalam tubuh kita. Nur Muhammad akan membukakan semuanya akan dibukakan, akan tahu semuanya jika menjalankannya dengan benar. Tidak perlu jauh, tidak perlu susah untuk mencari jati diri dan mencari Tuhannya. Itu ada di dalam diri kita sendiri. Subhanallah. Tapi manusia tidak banyak yang mengerti tentang hal itu. Iya, banyak yang tidak mengetahui. Terus bagaimana yang ingin mengetahui dan ingin belajar mengenali itu, Ki? Kan kita harus butuh pembimbing. Itu maksudku. Guru Harus ada. Kita tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu rahasia yang insyaallah jika rahasia ini boleh kita ungkap, tapi tidak semuanya. Bukan rahasia ini sebenarnya sudah banyak sekali para ahli-ahlinya, khususnya dalam bidang struktur manusia, apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Selain ada jasad, kan kita sudah tahu kita ada jasad kasarnya, ada nyawanya, ada ruhnya. Nah ini selain itu ada apa lagi? Itu sebenarnya ini sih bukan rahasia, tapi masih belum bisa terlihat dari pandangan mata kasar gitu. Kita hanya bisa melihat luarnya saja terkait jasad kasarnya, wadahnya yang bisa dilihat, bisa disentuh itu. Tapi di dalamnya itu ada yang tidak bisa terlihat seperti ruh, itu gaib. Bisa melihat gaib, tapi setelah gaib itu sama-sama menjadi gaib gitu. Memang ada yang sebagian sudah bisa melihat gaib, mata ruh yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah mendapat karomah, orang-orang yang sudah mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi banyak sekali pertanyaan ya dari banyak subscriber pada Sahabat Jagat. Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada apa saja gitu. Selain ada ruh, ada sukma, ada jin kore. Nah ini kita akan coba ungkap sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada apa saja gitu. Dari gaibnya nanti kita akan coba mediumisasi terkait apa saja unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia yang belum kita tahu, yang belum pernah dibahas. Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi, melihat tubuh manusia dari sudut pandang gaib. Sebenarnya ada apa saja di dalam tubuh manusia ini. Mungkin video ini akan menjadi perbedaan pendapat ataupun tidak seperti itu, manusia itu ya ini, tapi ternyata ini berbeda. Ya bukan sebagai patokan kebenaran mediumisasi ini, video ini hanya sebagai wawasan saja, setidaknya bagi orang yang awam ataupun khususnya saya pribadi yang masih belum tahu tentang apa saja sebenarnya yang ada di dalam tubuh manusia ya. Di video-video yang lain itu ada pernah mengatakan tentang cahaya yang sangat dititipkan di dalam tubuh manusia, itu yang ya, banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui. Tapi insyaallah dengan mediumisasi ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadi ambil pembelajarannya agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Jahri. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan coba menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang isi dalam tubuh manusia itu terdapat apa saja gitu, dari sudut pandang mereka, dari kacamata mereka gitu.
bangsa gaib melihat tubuh manusia di dalamnya itu bagaimana gitu, ataupun nanti gaib tadi nanti yang bercerita itu entah itu dari mana, itu hanya sebagai ibrah saja, gambaran saja, bukan sebagai patokan kebenaran agar kita meyakini bahwasanya sepertinya itu, tapi masih ada lagi yang lain yang lebih benar gitu. Ini hanya sebagai wawasan saja untuk semuanya, agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana pada bentang itu pun dan semua keluarga. Dari efek dan tidak sampai mengimunisasi dan seterusnya. Cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Hanya energi yang saya panggil bisa masuk dalam tubuh itu. Ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang seluk-beluk yang ada dalam tubuh manusia, yang ada dalam jasad manusia, beserta jasad kasar dan jasad roh, beserta yang gaib dan yang nyatanya. Syukur kami, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang diizinkan masuk dalam tubuh mediator, yang bisa menerangkan tentang isi dalam tubuh manusia. Allah Sallallahu Muhammad Sallallahu. Monggo silahkan Sallallahu Muhammad Sallallahu. Ruangan ini terbentengi. Allah Sallallahu Muhammad. Saya ingin mencoba mengganggu semuanya terbentuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya mengganggu. Ada keperluan apa? Maksud menarik? Ya, mohon maaf jika saya mengganggu Anda, mengganggu tugasnya. Ini Anda siapa? Dari golongan apa? Dari atas, dari golongan bangsa penghuni kayangan. Oh, subhanallah. Penghuni kayangan. Iya, mohon maaf. Ini sebelumnya, ini Aki siapa namanya? Ini bawa tongkat atau bawa apa itu? Ini genggamanku. Oh, kirain bawa Ya, tongkat. senjataku. Nanya tentang apa? Iya, Aki. Di batuk, Aki. Aku ketawa. Apalagi kurang sehat. Seperti ini. Oh, memang seperti itu. Allahu Akbar. Iya, mohon maaf. Aki, ini banyak yang menanyakan kepada kami terkait ini
manusia. Itu di dalam tubuh manusia itu, kalau Aki penglihatan Aki sendiri itu ada apa saja yang gaibnya itu gitu. Yang setahu kami kan ada roh. Kami seorang resi. Oh, ada dulu yang sudah berabad-abad. Aku lucu saja kamu jauh menarikku untuk pertanyaan ini kan sih. Iya. Maksudnya apa? Manusia itu tidak akan percaya. Banyak manusia tidak akan percaya tentang hal itu. Kenapa? Kenapa tidak? Karena zaman saat ini berbeda dengan zamannya dahulu kala. Manusia banyak mengulik tentang keilmu batin, ilmu tentang hal kegoiban, ilmu tentang kepercayaan dan keyakinan tentang hal goib. Iya, dulu seperti itu ya, Kia. Jadi mereka memberikan kenyataan sendiri ya. Karena zaman sekarang ini yang terlihat saja, yang diyakini. Ya, mereka semuanya banyak yang tertipu. Ya, sebenarnya mereka menyesal jika sudah tidak ada di bumi. Baru meyakini. Berarti orang itu, manusia itu akan mengetahui semua setelah meninggal, itu maksudnya ya? Itu kebanyakan manusia itu tidak percaya tentang hal goib, padahal dia mempunyai kehidupan itu dari goib. Dulunya. Dari rasa itu tidak terlihat, dari hembusan napas pun mereka tidak melihatnya. Iya. Sebenarnya mereka itu sudah tertipu oleh matanya sendiri. Tertipu banyak dengan hawa nafsu yang sudah terlihat nyata. Iya, berarti zaman sekarang dengan zaman dulu sangat jauh berbeda ya, Ki? Iya, sangat jauh sekali perbandingannya. Karena zaman dahulu itu ingin berkomunikasi pun melalui goib. Oh, dulu. Sekarang sudah ada HP ya, Ki, alat teknologi. Jadi mereka mengabaikan hal keilmuan itu. Ya, sekarang sudah nyata ada suatu benda. Iya, teknologi. Tapi sebenarnya yang menyambungkan itu goib juga. Oh, yang menyambungkan goib juga. Iya. Sinyal maksudnya, Ki? Ya, seperti itu. Oh, iya. Kami itu sudah menelaah dari zaman dahulu. Bangsa manusia yang percaya dengan hal goib itu para nenek moyang kalian semua, leluhur kalian semua. Mereka ada golongan-golongannya juga yang meyakini hal goib untuk
tersesat juga banyak. Hal gaib yang mereka yakini tentang keimanan, keyakinan pun banyak juga. Tapi lebih banyak dengan mereka percaya dengan hal gaib yang tidak baik. Mereka komunikasi melalui mengandalkan bangsa jin dan siluman. Jadi ada juga gaib yang Itu ya. pun mereka tertipu juga seperti anak cucunya saat ini. Tapi kalau seperti itu, saat saya berkomunikasi dengan Mbah Resi ini, apakah itu termasuk ini berhubungan dengan bangsa jin itu? Terserah kalian. Ya. Kami yang jelas sudah bersahadat. Alhamdulillah. Kami pun sudah menjadi golongan pengikutnya sama dengan kalian. Pantesan Anda ada di kayangan. Iya, saya kalau belum sahadat gaibnya itu tidak ada bisa di kayangan ya Ki. Ya Allah Akbar. Banyak yang turun, banyak yang turun. Kami tetap tugas di atas karena kami sudah mempunyai masing-masing tugas. Iya, alhamdulillah. Ya, kalian pun harus menggali tentang hal itu. Iya. Sebenarnya kalian itu siapa dan mau kemana, Nah, ini yang dan penting. apa yang akan dibawa nanti dari kehidupan yang kekal dan abadi. Itu harus diyakini karena kami pun sudah tahu semua itu. Makanya kenapa banyak yang diturunkan ke bumi, masuk ke dalam para ruh yang ada di muka bumi. Itu untuk menjalankan tugas, melanjutkan perjalanan kehidupannya. Karena belum selesai tugas perjuangannya. Mereka pun tetap mengarahkan ke anak cucunya. Berarti itu tidak lain dari Allah Akbar. Berarti tugas manusia sebenarnya menggali yang ada dalam diri kita itu siapa? Manusia itu, kan kamu mau menanyakan tentang hal itu, kami sudah tahu. Iya. Yang sudah menjalani duluan. Jadi Aki bisa bercerita. Ada tahapan-tahapan nantinya sampai menembus ke alam yang sempurna, alam yang sangat tidak ada batas, yang kekal dan abadi. Subhanallah. Itu maka dari itu harus semuanya mengetahui tentang jati dirinya. Jati diri. Ya, belajarlah mencari mengkaji diri sendiri. Nanti akan kemana dan siapa yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya manusia itu tidak satu ruh dan sukma saja. Ada 9 ruh, 7 sukma. Nah, yang saat ini mereka yang dibukakan itu cuma 1 ruh saja. Maksudnya saat ini? Satu. Oh, hanya 1. Dan sukma itu, karena itu yang ada rasa, karena itu yang akan
menggerakkan semuanya. Berarti masih ada sisa 8 lagi. Nyawa. Oh. Ya itu sebenarnya perjalanan untuk membukakan yang 8 roh, dan yang 6 sukmanya itu harus dikaji diri sendiri, harus digali terus menerus sampai tembus mengetahuinya jati dirinya. Iya. Tapi di dalam melakukan perjalanan ini, karena ini masuk ke ruang lingkup gaib, banyak sekali orang yang tertipu dan terjebak di dalam Itu perjalanan ini, Ki. ya karena mereka masih banyak yang mengandalkan dan ketergantungan kepada sesama umat, bahkan sampai bersandar kepada harta dan kepada benda-benda. Itu sudah menyimpang dari syariatnya, petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu digali, perlu diketahui. Sebenarnya manusia itu memang benar menyambung, tapi tetap kembali ke diri sendiri, bahwa urat-urat nadi, bahwa tulang-tulangnya itu menyambung, terus menyambung, dan bisa bergerak dengan daging dan darah. Itu, tapi tetap lain manusia dan lain itu juga isinya. Takdirnya juga Iya, tidak bisa uratnya disambungkan ke manusia yang lain. Tidak bisa tulangnya disambungkan kepada yang lain. Kembali masing-masing ke dirinya sendiri. Sama seperti roh dan sukma, bangsa-bangsa jin seperti yang itu yang mendampinginya. Korin. Ya itu sedulurnya yang bareng untuk dikeluarkan ke alam dunia dari rahim ibunya masing-masing. Itu bangsa jin Korin. Maka dari itu, agar sinkron kepada jasadnya, agar sinkron kepada roh dan sukmanya, itu juga harus dimuslimkan jika manusia itu muslim. Biar selaras dan searah dan satu tujuan. Sebenarnya seperti itu, dicari dan digali, nanti akan tahu jati dirinya mau kemana dan siapa semuanya itu, dari ruh mana saja yang ada di dalam dirinya sendiri. Subhanallah. Karena itu ada 9 dan 7. Itu perlu diketahui. Iya. Mengenali jati diri itu ya, Mbak. Iya. Karena itu semuanya gaib. Gaib. Nanti itu seperti itu ada yang akan membukakan melalui cahaya yang lebih awal muka bumi akan dibentuk dan diwujudkan. Cahaya. Iya, itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nurnya, Nur Muhammad. Jika ingin diakui sebagai umatnya, sebenarnya ada di dalam jati diri kita, ada di dalam jukma kita, di dalam tubuh kita. Nur Muhammad akan membukakan semuanya akan dibukakan.
semuanya jika menjalankannya dengan benar. Tidak perlu jauh, tidak perlu susah. Untuk mencari jati diri dan mencari Tuhannya, itu ada di dalam diri kita sendiri. Oh, subhanallah. Tapi manusia tidak banyak yang mengerti tentang hal itu. Iya, banyak yang tidak mengetahui. Terus bagaimana yang ingin mengetahui dan ingin belajar mengenali itu, Ki? Kan kita harus butuh pembimbing. Itu maksudku. Guru Harus ada. Kita tidak bisa dengan sendiri. Harus ada yang mengarahkan, yang sudah dekat dengan Sang Pencipta. Ya, yang sudah harus mengarahkan bisa. Yang mengarahkan itu harus sudah menjalani dan mengalami itu semua ya, Ki? Ya, harus bisa mencari pembimbing, guru sejati. Iya. Yang lurus dan benar, yang benar ajarannya, arahannya dan bimbingannya. Karena tanpa itu seperti urat-urat yang tidak bisa menyambung, nanti akan kita berhenti darahnya dan meninggal. Itu seperti itu. Karena semua di dalam tubuh kita itu sambung dan menyambung, bekerja dengan bersama. Iya. Dan hal seperti itu pun sama. Jika ingin tahu di dalam tubuh kita secara hal gaib, itu ada semuanya di dalam rukun iman yang akan menjadi petunjuk dan tuntunan. Itu semuanya akan mengarahkan kebaikan jika ada keyakinan, keimanan, keteguhan ruh dan sukmanya. Iya, tapi manusia yang melakukan perjalanan itu anggaplah itu mensucikan diri ya, Ki. Tapi di dalam itu pasti bangsa iblis yang tidak suka dengan itu semua akan menghalang-halangi. Itu yang akan menipu daya manusia, akan menghalang-halangi. Iya. Mereka mengaku-ngaku. Mengaku sebagai itu sudah dari zaman dahulu, dari zamannya aku pun sudah ada. Oh, dulu pernah Aki mengalami seperti itu? Mereka mengaku-ngaku. Sebagai siapa? Sebagai guru pembimbing, sebagai guru petunjuk. Ternyata mereka terjebak jika tidak tahu silsilah ataupun kenyataannya. Itu harus ada bukti. Harus ada bukti yang nyata seperti nurnya Muhammad yang menerangi di muka bumi ini. Sebelum kalian ada dan bumi ini belum ada, nurnya itu sudah ada. Sudah ada. Dan semuanya atas kuasanya Sang Pencipta. Iya. Berarti pesan-pesan untuk kami semua, Ki, yang sedang melakukan perjalanan rohani, spiritual untuk mengetahui jati diri kita sendiri agar tidak tertipu. Karena bangsa jin itu mereka lebih berpengalaman dalam menggoda dan menipu manusia. Harus jeli, harus bisa memilah dan memilih apa yang dilakukan itu benar atau salah. Itu harus. Jangan sampai tertipu. Karena Allah itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa dibohongi. Beliau Sang Maha Penguasa semuanya, pencipta alam semesta. Itu tidak akan pernah rugi oleh manusia. Jika
manusia itu memilih keputusannya masing-masing. Tidak akan merugikan kerajaan Tidak Allah. akan merugikan kekuasaannya. Iya, Allah. Sama sekali tidak ada. Karena kita ya yang diciptakannya yang akan merugi. Dan meruginya itu banyakkan manusia setelah meninggal gitu. Mereka baru tahu ya. tentang hal gaib itu benar-benar ada. Tentang antara rukun iman yang tidak terlihat dan rukun Islam yang terlihat itu ada semuanya. Ingin ketawa. Karena sudah melihat semuanya. Sedangkan manusia zaman sekarang banyak kan tertipu dengan alat-alat teknologi. Tahunya yang nyata saja. Ternyata mereka terjebak. Itu pilihan semuanya kepada manusia yang sudah menjalankan tentang mendalami hal keimanan yang mempercayai tentang hal gaib. Iya. Kalau percaya saja tapi tidak membuktikan itu juga menjadi masalah juga. Manusia itu walaupun membuktikan tadi tidak ada kenyataan yang benar di dalam ruh dan sukmanya, tidak ada pengaruh kepada sang pencipta, itu tidak akan rugi mereka itu. Mereka lah yang merugi. Mereka yang merugi. Karena semuanya pun jika manusia ini, muka bumi ini, semuanya melakukan keburukan, Allah akan musnahkan semuanya. Allah akan musnahkan, akan sirnakan. Dan Allah sangat mudah untuk menciptakan kembali manusia yang baru. Itu yang aku ketahui. Seperti zaman dahulu, zamannya Nabi. Kamu tahu tidak? Yang Nabi Musa. Zamannya Nabi itu dimusnahkan. Iya, kaumnya itu. Kaumnya dimusnahkan karena mempunyai sifat keburukan. Karena sudah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Iya, itu sudah terjadi. Ya, dosa-dosa besar dilakukan, akhirnya dimusnahkan. Semuanya. Dan ditumbuhkan kembali, manusia diciptakan kembali yang baru. Itu sangat mudah. Allah itu sangat mudah, tidak akan pernah merugi. Yang merugi itu yang diciptakannya. Seperti tumbuhan pun seperti itu. Jika ditebas akan keluar tunas yang baru. Itu seperti membalikkan telapak tangan bagi sang pencipta. Itu manusia banyak yang ketipu. Subhanallah, ya. Kami pun sedih. Sedih melihat manusia yang sudah tiada di dunia ini. Kebanyakan semuanya terjerumus. Terjerumus disiksa di api neraka karena banyak berbuat dosa-dosa besar, kesalahan-kesalahan, melanggar semuanya. Sudah dianggap umum semuanya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar itu. Sudah hampir mengikuti. Ingat, sebenarnya kebenaran itu cuma sedikit. Orang banyak itu melakukan maksiat itu, belum melakukan itu belum tentu benar. Belum tentu orang banyak itu benar.
hanya segelintir manusia yang benar itu. Itu pun manusia itu mempunyai proses dirinya, seperti belajar mengkaji, karena mereka sudah tahu apa di dalam jasadnya. Jika mereka sudah tahu, mereka itu akan sadar dan melakukan kebenaran dan pasrah diri, bertobat kepada yang Maha Pengampun, yaitu yang menciptakannya. Itu banyak sekali. Maka dari itu kami ingatkan kepada umat di dunia ini. Kami sudah jelas melihatnya, kebenaran dan keburukan. Itu harus diingat. Iya, Allah. Sebenarnya saya ingin berbicara lebih banyak, tapi saya takut mengganggu tugas Anda di sana. Ya, kajilah diri sendiri. Iya, pesan-pesannya. Carilah penghubung untuk ke jalan menuju mendekatkan diri kepada Tuhanmu, kepada Sang Pencipta. Iya, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari petunjuk, pembimbing, guru yang sejati. Insya Allah. Itu akan membawa kekal abadi nanti di kehidupan seterusnya. Iya, Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih sangat sekali saya ucapkan, Ki. Insya Allah semoga obrolan ini didengar banyak orang, tidak apa-apa ya, Ki. Itu sebagai pengingat. Iya, untuk pengingat semua. Dan yang mendengarkan kepahaman dari ucapanku, itu suatu hidayah bagi mereka. Allah Akbar, subhanallah. Tapi yang tidak mempunyai kepahaman dan tidak mempunyai hidayah dari Allah, itu tidak akan pengaruh sama sekali. Iya. Semuanya atas kehendak Allah ya, Ki ya. Itu semuanya pilihan masing-masing ya. Gerakan hatinya masing-masing gitu ya. Walaupun sesama manusia itu, saya sudah beritahu tidak akan bisa menyambung. Iya. Tetap nyambungnya di dalam pribadinya sendiri. Punya urat-urat sendiri, punya tulang-tulang sendiri, akan disambung, terus disambung menjadi pergerakan tubuhnya, hembusan napasnya. Iya. Tidak akan meminta menyambungkan urat ataupun tulang dari orang lain. Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu saja. Iya, Ki, terima kasih sudah sangat bermanfaat untuk saya pribadi nih, Ki. Pengalaman Aki diceritakan di sini, saya sangat berterima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak sopan, Ki. Mungkin itu saja ya, Ki. Iya. Kami unjuk pamit. Iya, terima kasih, Ki. Salam kepada yang ingin mencari jati dirinya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga disampaikan untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Semuanya tidak dibunuh dan semuanya tidak. Allahu Akbar, subhanallah. Jika saya merangkum dengan kalimat yang singkat ini, penutupan ini kayaknya tidak selesai ya. Jadi untuk semuanya, sedulur pada Musuh Jagat, silakan diulang-ulang saja video ini agar nanti lebih meresapi apa pesan-pesan gaib tadi tentang rahasia yang ada dalam tubuh manusia. Ternyata yang saya ambil ini jati diri. Memang ada yang pernah seperti para wali Allah ya, manunggaling kawula Gusti. Ada juga yang tentang kalimat
siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu sangat bersinggungan, sangat berhubungan. Jadi resapi video ini dan dihayati dan ambil keputusan, karena semua manusia keputusannya masing-masing, tidak hubungannya dengan orang lain. Urat-urat kita, tulang-tulang kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang. Semoga bermanfaat di video kali ini, khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.